Halo para kaum rebahan, apa kabar kalian hari ini? Masih jadi beban keluarga? Sama. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya juga. Agar saya Rais semakin semangat membuat video yang tidak berfaedah, namun bisa mengisi waktu luang kalian. Kalau sudah, ayo kita lanjut ke videonya. Cerita film ini berlatar pada tahun 2002. Terlihat seorang bocah perempuan yang sangat menghormati kedua orang tuanya. Dia bernama Maylin, seorang gadis Chinese Kanadian yang tinggal di kota kelahiran ayahnya, yaitu di Toronto, Kanada. Saat ini ia sudah menginjak usia 13 tahun. Tahapan di mana adik-adik gemes mulai tumbuh bulu-bulu halus dan menjadi seorang remaja. Kemanapun May pergi, ia selalu membawa Tamagotchi-nya, sebuah mainan yang sangat populer di tahun 2000-an. Di sekolah, teman-temannya menganggap May adalah anak yang aneh dan menjengkelkan. Meskipun begitu, sebenarnya ia sangat unik dan berprestasi. Saat dalam sekolah, May selalu menghabiskan waktu bersama ketiga sahabatnya, yaitu Miriam, Abby, dan Priya. Saat pulang sekolah, May beserta sahabat-sahabatnya berhenti di sebuah minimarket, di mana penjaga minimarket ini adalah seorang cowok bernama Devon. Menurut mereka, wajah Devon sangat mirip dengan salah satu member boyband favorit mereka, yaitu Four Town. Di rumahnya sendiri, May adalah anak yang rajin serta penurut terhadap orang tua. Ia selalu membantu ibunya membersihkan serta merawat kuil milik keluarga mereka, yang dimana merupakan sebuah kuil tertua di kota Toronto. Ibunya May adalah orang yang sangat menjaga kepercayaan leluhur. Kepercayaannya dikenal dengan nama Shun Yi, yang dimana kepercayaan ini sangat menghormati satwa hutan, terlebih lagi ke hewan jenis panda merah. Suatu malam setelah mengerjakan PR-nya, May berhalusinasi wajah Devon dan menggambarnya di buku tulis. May menunjukkan rasa ketertarikannya kepada Devon. Namun ia menjadi panik saat ibunya masuk ke dalam kamar dan melihat apa yang sudah ia gambar. Ibunya pun sangat marah. Ia menganggap hal itu bisa mengganggu fokus May belajar. That hat. Is that the sketchy clerk from the Daisy Mart? Dengan kesal, Ibu Maylin segera mendatangi Devon di minimarket tempat Devon bekerja. Meskipun Devon tidak tahu apapun, tapi Ibu Maylin tetap memarahinya, karena baginya Devon sudah membawa pengaruh buruk bagi anak perempuannya. May pun jadi merasa malu atas perlakuan ibunya. Namun, meskipun begitu, ia tetap patuh. Nope. All good. Begitu tiba di rumah, ia langsung mencoba untuk tidur, agar bisa melupakan kejadian yang memalukan tersebut. Namun perasaan gelisah membuat May mengalami mimpi buruk mengenai kuilnya. Keesokan paginya, sebelum ia sarapan bersama ibu dan ayahnya, Maylin pun berjalan masuk ke kamar mandi. Ia langsung terkejut begitu menatap cermin. Fisiknya telah berubah menjadi seekor panda merah. Ibunya yang mendengar jeritan Maylin dari dalam kamar mandi, ia menduga May mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Jadi ia masuk sambil membawakannya vitamin serta pembalut. Maylin pun berusaha bersembunyi dari ibunya. Beruntungnya, suara air panas di dapur mengalihkan perhatian Ibu May, sebelum ibunya sempat melihat dirinya. Maylin pun bergegas masuk ke kamarnya dan mencoba menenangkan diri. Dia pun menyadari jika ia berhasil menenangkan diri, maka tubuhnya bisa kembali ke bentuk normal. You'll figure this out, Lee. Just be the calm. Pagi itu, May datang ke sekolah diantar oleh ibunya. Sang ibu ingin memastikan bahwa keadaan putrinya akan baik-baik saja. I promise, nobody will notice a thing. Di dalam koridor sekolah, anak yang sempat melihat kejadian di minimarket kemarin sengaja berkeliling menyabarkan gambar May bersama Devon. May pun emosi dibuatnya. Namun dengan sabar ia berusaha untuk menjaga amarahnya. Di dalam kelas, temannya May yang bernama Miriam memberitahunya bahwa ibunya sedang mengawasinya dari luar. Hal itu cukup membuat May kesal. Terlebih lagi, ibunya juga menjadi pusat perhatian teman-temannya karena bertengkar dengan penjaga sekolah. Merasa dipermalukan lebih jauh lagi,
Ia pun tidak dapat mengendalikan emosinya dan akibatnya Maylin pun langsung berubah menjadi seorang panda merah. Dengan tubuh panda gemesnya, Maylin pun pulang sambil menangis. Ibu dan ayahnya pun mencoba untuk menenangkan Maylin. Pada akhirnya, mereka memberitahu May tentang apa yang terjadi padanya. Ternyata leluhurnya memang memiliki keterikatan dengan roh panda merah. Keterikatan yang tadinya dianggap suatu berkat kini berubah menjadi sebuah kutukan. Ibunya pun berkata kalau ia juga pernah menjadi panda merah. Dan mereka bisa menghapus kutukan tersebut saat malam bulan merah yang akan terjadi pada tanggal 25 di bulan berikutnya. Keesokan harinya, Miriam, Freya, dan Abby mampir ke rumah May. Mereka mencemaskan kondisi May. Maylin mencoba menjelaskan kepada mereka tentang kutukan tersebut. Setelah May kembali ke wujud manusianya, ia diajak teman-temannya untuk menonton konser Four Town bulan depan. Mereka pun memaksa May agar meminta izin kepada orang tuanya. Meskipun May sudah memohon kepada orang tuanya, ia tetap tidak mendapatkan izin. Sang ibu takut putrinya berubah menjadi panda merah lagi. Dan ditambah, si ibu juga tidak suka dengan ketiga teman dekatnya May. Keesokan harinya, di sekolah, ibunya May terus mengawasinya dari luar. Maylin pun menjadi bahan ejekan oleh seorang anak yang bernama Taylor. Tentu saja May jadi marah karenanya. Tapi kali ini emosinya ditenangkan oleh ketiga sahabatnya. Mereka berempat kemudian membahas lagi acara konser Four Town. Ternyata, tidak ada satupun yang mendapatkan izin dari orang tuanya masing-masing. Namun mereka sepakat untuk tetap pergi walaupun tanpa izin. Karena terlalu bersemangat, May pun berubah lagi menjadi panda merah. Meskipun beberapa siswa lain tak sengaja melihatnya. Bukannya takut, justru mereka senang dan terhibur dengan keberadaan si panda merah. Bahkan mereka rela jika harus membayar asalkan bisa berfoto dengan si panda merah yang mengemaskan itu. Dari hal itu, May memiliki ide untuk menghasilkan uang dengan cara mempopulerkan si panda merah. Dan sudah pasti uang yang mereka kumpulkan nantinya akan digunakan untuk membeli tiket konser. Singkatnya, beberapa hari kemudian uang yang berhasil terkumpul masih kurang sekitar $100. Lalu datanglah si Taylor dengan niat menawarkan Maylin untuk mengisi acara ulang tahunnya nanti sore. Namun May diharuskan berubah menjadi panda merah. Maylin pun setuju dan dia berjanji akan datang ke pesta ulang tahunnya Taylor. Namun dengan bayaran $200 per jam. $200. Okay. Sorenya, May meminta izin keluar kepada orang tuanya dengan alasan akan pergi ke les matematika bersama teman-temannya. Tapi ibunya memaksa untuk ikut. Tiba-tiba, datang nenek Maylin beserta keluarga lainnya. Mereka datang untuk menghadiri ritual panda merah yang akan terjadi di bulan merah. Sementara di acara ulang tahun Taylor, teman-teman Maylin sudah menunggu kehadirannya sebagai panda merah. Namun Maylin tidak bisa meninggalkan rumah karena semua keluarganya berada di dekatnya. You need all the help you can get, man. Setelah itu, ia pamit untuk tidur lebih cepat. Neneknya menyusul May ke kamarnya untuk memperingatkan agar May jangan membiarkan dirinya berubah menjadi panda merah lagi. Karena neneknya khawatir jika ia terus bergantung pada wujud panda merah, maka semakin sulit May melepaskannya dan itu bisa saja menggagalkan malam ritualnya. Namun May tidak menghiraukan perkataan neneknya. Ia malah datang ke acara ulang tahun Taylor secara diam-diam. May menjelma sebagai panda merah dan terlihat sangat asyik menikmati pesta bersama teman-temannya. Di rumah, Ibu May menemukan ada kaos panda serta selebaran ulang tahun di kamar putrinya. Maylin yang sedang menikmati malam, ia membicarakan konser Four Town bersama teman-temannya. Ia pun baru mengetahui bahwa tanggal konser ternyata bertepatan dengan tanggal ritualnya.
Mai menjadi kesal mendengarnya, dan ditambah lagi saat Taylor memaksa untuk kembali ke acara pestanya. Mai yang sedang kesal pun menolak perintahnya Taylor. Hal itu membuat Taylor marah dan mengejek Mai beserta ibunya. Ketika kemarahan Mai sebagai panah merah memuncak, ibunya tiba-tiba datang di sana. Ibunya menyalahkan ketiga sahabat putrinya tersebut karena mereka telah mempengaruhi pikiran putrinya. Can't believe you girls would use her like this. What? But we Tibalah di mana konser Forton berlangsung. Miriam, Abby, dan Priya pergi membeli tiket, sedangkan Melin bersiap untuk menjalankan ritualnya. Mei lalu masuk ke alam bawah sadarnya, di mana ia bertemu dengan Putri Sunyi. Saat Mei diberikan kesempatan untuk melepaskan kutukan panah merah, dirinya mengingat masa-masa indah ketika ia menjadi panah merah. Banyak dari teman-temannya yang menyukai sosok panda merah yang ada di dalam dirinya, sehingga Mei berubah pikiran dan dia tidak mau melepaskan kutukan panah merahnya. Apa yang sebelumnya dikhawatirkan oleh neneknya pun terjadi. Hal itu mengejutkan seluruh keluarga. Melin pun berlari menyusul teman-temannya ke tempat konser. Atas pembangkangannya yang dilakukan oleh Melin, ibunya sangat kecewa dan marah sampai-sampai sang ibu tidak dapat mengendalikan emosinya, yang membuatnya berubah menjadi sosok panah merah yang sangat besar. Ketika Mei sedang asyik menyaksikan konser, ibunya datang dalam wujud panda raksasa yang tidak terkendali. Mei pun berhasil ditangkapnya, namun karena keinginannya selalu ditentang oleh ibunya, ia pun menjadi anak yang tidak penurut. Neneknya menyuruh semua anggota keluarga untuk melakukan ritual, sementara Mei mencoba mengelur waktu ibunya. Teman-teman Mei juga membantunya. Amukan ibunya benar-benar menyebabkan acara konser hancur berantakan, tapi akhirnya ia berhasil jatuhkan. Melihat perjuangan Melin yang kesulitan menarik ibunya ke dalam lingkaran ritual, nenek bersama semua anggota keluarganya juga ikut berubah untuk membantu Melin. Ketika ritual kembali dimulai, di alam bawah sadarnya, Melin menemukan gadis remaja seusianya, yang mana itu adalah ibunya sendiri. Ternyata waktu dulu, ibu Melin juga sama membangkangnya seperti Mai. Namun ibunya menyesal telah melukai hati si nenek. Melin pun mencoba untuk menenangkannya. Setelah itu, ia menuntunnya keluar. Mereka berdua akhirnya berkumpul bersama. Si nenek serta bibi Mei yang lain satu persatu mulai membebaskan kutukan panah merah. Tapi giliran Mailin, ibunya pun tidak lagi memaksanya. Ia meminta putrinya mengikuti kata hatinya sendiri, dan apapun keputusannya, ibunya akan tetap terima. Mailin pun kemudian mengambil pilihan sesuai dengan apa yang diinginkannya, yaitu ia ingin tetap mempertahankan panah merah dalam dirinya. Setelah kejadian itu, ibunya telah berhenti menerapkan batasan-batasan kepada Mai. Mai pun bisa lebih nyaman menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Kini, dengan adanya sosok panah merah, kuil keluarganya pun jadi ramai dikunjungi oleh orang-orang. All got an inner beast. We've all got a messy. Hal yang bisa kita pelajari dari film ini adalah, jika kamu merasa dikekang oleh orang tuamu, maka ajaklah mereka untuk nonton film atau video ini. Sekian videonya, terima kasih.